Halo Kak, apakah bisa dimulai Kak? Sudah. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saya sapa kita semua salam. Shalom. Baik, untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul bersekutu untuk memuji nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya dan kami yakin Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami di hadapan-Mu Tuhan, hanya melainkan oleh kasih-Mu dalam kehidupan kami lepas pribadi. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyerahkan dan memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini juga ya Tuhan, segala kuasa kegelapan dan kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kehidupan kami atau ibadah kami pada malam hari ini, kami tolak dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di sorga, begitu juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, beri kekuatan anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesus hanya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. baik teman-teman saudara di Tuhan, mari kita ulang dari awal dengan mengatakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat, Hampiri tata kasih-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. katakan kekuatan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
rasakan kuasa yang rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku kuasa rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. musik aja musik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan Yesus yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil dan tak ada yang tak mungkin Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami orang yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Haleluya. Dan katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Haleluya. Katakan hanyalah Kau segala. Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Baik teman-teman, mari kita angkat lagi satu lagi pujian yang berjudul Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Saya minta untuk kita akan menyanyikan lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau kelihatan mustahil bagiku. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Jauh dari awal dengan mengatakan tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan
Katakan di saat ku tak Di berdaya, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya meminta saudara untuk kita ulang dari awal dengan mengatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan bagimu, Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. katakan di saat ku tak berdaya, Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, langkah baiknya kita angkat pujian bagi Tuhan yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Kami mohon untuk pada yang membawa perenungan itu siap-siap. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menumpangku, Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Kita ulang dari awal dengan mengatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanku. Engkaulah jaminan hidupku. Saudara kasih Tuhan, mari kita ulang dari awal dengan mengatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang, Janji-Mu menopang, katakan berjalan bersama-Mu Tuhan. berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan
Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami kembalikan kepada perenungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kembali Engkau pertemukan kembali kami ya Bapa dalam ibadah Komsel Kemenangan NYG ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan sepanjang ibadah kami, Tuhan memberkati kami, memberkati setiap apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan pada saat ini Tuhan Kau berkati. Kau berkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Kau berkati jaringan yang kami gunakan Tuhan. Kau berkati alat komunikasi yang kami pakai saat ini Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, saudara-saudara kami, dan juga teman-teman kami, dan terkhususnya Tuhan, dalam memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai firman Tuhan pada saat ini, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Inilah firman Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mungkin suara saya kedengaran ya. Suara saya Jelas. Mungkin jempolnya bisa dikasih. Shalom. Jelas. Jelas. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua yang hadir di sini. Shalom. 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 Oke, ribet juga ya kasih mutenya begitu. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya secara pribadi, baik dari pihak ya NYG sendiri. Ya, suatu kesempatan yang indah yang boleh diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya nanti perkenalan ya, mungkin perkenalan singkat ya. Nama saya Arta Hulu, berasal dari Nias Utara, terkhususnya di Kecamatan Alasa, yang sekarang status mahasiswa SPT Biblika Jakarta. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin kalau seandainya ada dari teman-teman sekalian yang ingin perkenalan secara pribadi, boleh di chat atau di chat di grup atau ditanya-tanya sama Pak Ketua ini. Ya, boleh ditanya begitu saudara. Oke saudaraku yang dikasih, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, 3-2 minggu akhir-akhir ini kita mendengar atau kita dibanggakan dengan saudara-saudari kita atau pemuda dari bangsa Indonesia, ya terkhususnya dalam hal bidang olahraga sendiri saudara. Artinya bahwa di dalam pembulu tangkis ganda putri kita ya di Indonesia, yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu saudara, mereka membanggakan bangsa kita, mereka membanggakan bangsa Indonesia dalam hal bidang olahraga, terkhususnya dalam badminton atau pembulu tangkis. Kalau bahasa Inggrisnya yaitu pabumanu, ya kalau bahasa Nias bulu tangkis, ya begitu saudara ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, mungkin yang fokus mungkin tahu gitu. Jadi mereka menorehkan kemenangan ya dalam bidang mereka. Mereka menorehkan kemenangan di dalam karya mereka, hasil kerja keras mereka saudara. Mereka menorehkan kemenangan ya, sehingga mereka membawa kemenangan, mereka membawa pulang medali emas, dan itu membanggakan bangsa kita, membanggakan keluarga mereka dan terkhusus pribadi mereka. Nah, begitu juga dengan kita saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang boleh ikut ibadah pada malam hari ini atau dimanapun berada pada saat ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan bagi kita pemuda-pemudi Nias Youth Generation
untuk boleh menjadi seorang menang atau menjadi seorang generasi pemenang, ya, untuk menorehkan suatu hasil yang boleh membanggakan kita, membanggakan Tuhan Yesus sebagai orang atau sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saudara, tidak tertutup kemungkinan bagi kita, ya, baik dalam bidang kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing, kita yakin kita boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Baik, saudara, Amin. kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Yang menjadi tema kita pada malam hari ini sudah dibaca, ya, mungkin sudah di-share, yaitu menjadi generasi pemenang. Kita membuka Alkitab kita, saudara, dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasalnya yang ke-17 dari ayat 31 sampai ayatnya ke-39. 1 Samuel pasal 17 pas ayat 31 sampai ayat ke-39. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari sekalian, dan saudara-saudari sekalian akan memahaminya, ya, dan juga mengartikan di dalam kehidupannya setiap hari. Dengan judul perikop, Daud tiba di medan pertempuran. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada malam hari ini. Diberkatilah Tuhan yang mendengarkan dan memahami firman Tuhan di dalam hidupnya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nats ini, di dalam kitab ini kita boleh belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana seorang pemuda, ya, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu pemuda yang bernama Daud, ya, di mana dikisahkan di sini, saudara, bagaimana Daud meyakinkan Raja Saul, yaitu raja yang menjadi raja di bangsa Israel, menjadi rajanya pada saat itu, saudara. Dia meyakinkan bahwa di saat genting, saat di mana Raja Saul, bangsa Israel akan diserang oleh orang-orang Filistin yang kuat dalam hal berperang, maka di saat itu Raja Saul sudah mulai tawar hati, dia katakan di situ, saudara. Tetapi dengan hal itu, maka Daud, seorang muda di sini dikatakan, saudara, dia datang dengan apa, saudara? Dengan keyakinan, ya, dengan keberaniannya, dia mengatakan bahwa dia pergi melawan. Artinya, saudara, dia muda di sini, saudara, dia tidak pernah mengenal, dia tidak melihat bagaimana dia muda atau bagaimana. Sehingga dengan kesaksian-kesaksian, dengan keyakinan-keyakinan yang diberikan oleh Daud kepada Raja Saul, sehingga pada akhirnya, saudara, Raja Saul mengiyakan, berikan persetujuan kepada Daud untuk boleh pergi melawan orang-orang Filistin tersebut, saudara. Artinya tema kita pada hari ini adalah menjadi generasi pemenang, saudara. Di sini kita akan belajar firman Tuhan
berapa prinsip-prinsip menjadi seorang generasi pemenang saudara. Ya, kita boleh belajar dari Daud. Yang menjadi ada 3 hal prinsip yang boleh kita pelajari saudara. Yang pertama yaitu di ayatnya ke-31 sampai ayatnya ke-33. Yaitu yang pertama, untuk menjadi generasi pemenang, yang pertama saudara, kita harus memiliki keyakinan. Ya, Daud memiliki keyakinan akan keberaniannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghajar, dia bisa melawan bangsa Filistin itu. Dia memiliki keyakinan apa saudara, yang seperti apa keyakinan yang dimiliki oleh Daud, yaitu memiliki keyakinan akan potensi dirinya. Potensi, kita yakin bahwa kita memiliki potensi masing-masing saudara. Kita memiliki potensi masing-masing di dalam diri kita. Ya, Daud pada saat itu dia meyakini saudara bahwa dia bisa, ya. Dia meyakini akan potensi dirinya, potensi untuk keberanian di dalam hal melawan orang Filistin. Ya, tidak jauh ya, tidak terlepas dari hal itu juga saudara, dia katakan di situ bahwa Daud memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kita yakin bahwa saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam menolong hidup kita. Tuhan tidak pernah setengah-tengah atau setengah-setengah, separuh-paruh dalam menolong, menyertai, dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Itulah yang diyakini oleh Daud saat itu. Dia yakin bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan nyata di dalam apapun yang dia kerjakan, apapun yang menjadi tujuan hidupnya. Dia yakin akan potensi dirinya. Dia yakin dengan potensi. Begitu juga dengan kita saudara. Ya, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak muda, ya, terlebih anak muda Nias Youth Generation yang boleh hadir pada saat ini. Kita yakin apapun di dalam hidup kita, ya, kita yakin akan prinsip atau kita yakin akan potensi yang kita miliki, ya, potensi di dalam hal apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang menjadi bidang kita sendiri, apa yang menjadi profesi kita saat ini, kita yakin akan potensi diri kita. Kita yakin bahwa potensi diri kita pada saat ini boleh memberkati kita sekalian saudara. Kita yakin, ya, terlepas dari potensi diri kita, maka yang kita yakini bahwa akan ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi pada saat ini. Ya, itu yang menjadi prinsip yang pertama di dalam hidup kita saudara, yaitu prinsip untuk menjadi generasi pemenang, yaitu poin pertama, yaitu kita memiliki keyakinan. Ya, kita memiliki keyakinan akan potensi diri kita, dan juga kita akan memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan yang tak pernah setengah-setengah dalam menolong kita, menyertai hidup kita. Yang kedua saudara, untuk menjadi generasi pemenang di dalam hidup kita, untuk menjadi generasi pemenang yang Tuhan inginkan di dalam ayat ini, yaitu di ayatnya ke-34 sampai ke-36, dia katakan di situ bahwa kita mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kita di tempat ini, ya, dimanapun kita berada pada saat ini, yang sedang online, yang sedang ikut ibadah, kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman, baik pengalaman-pengalaman yang pahit, maupun sukacita, maupun bagai pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Ya, kita yakin dan percaya bahwa pengalaman apapun yang kita hadapi, pengalaman apapun yang kita jalankan ataupun yang kita pernah rasakan, bahwa kita percaya bahwa pengalaman tersebut bertujuan untuk meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita kepada siapa saudara, yaitu kepada Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Kita memiliki keyakinan, kita memiliki pengalaman itu saudara. Kita jangan pernah berpikir bahwa pengalaman yang kita miliki, yang kita hadapi, yang pernah kita rasakan, itu membuat kita jatuh, itu membuat kita goyah. Tetapi kita percaya bahwa pengalaman itu akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa Daud, ya, dia menceritakan di sini saudara, dia berkatakan di sini Daud, ya saudara, Daud memiliki pengalaman bersama Tuhan. Pengalamannya di dalam menggembalakan dombanya. Ya, jika ada binatang buas yang mengancam hidupnya, mengancam domba-domba yang ia gembalakan, maka dia katakan dia akan menghajar, mengejar dan melepaskan domba itu. Artinya saudara, di sini Daud tidak menceritakan
pengalamannya, menceritakan kehebatannya, tetapi di sini firman Tuhan, ya, dia menceritakan bagaimana iman Daud di dalam kehidupannya, bagaimana iman Daud di dalam Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Terlepas dari itu, saudara, ya, pengalaman-pengalaman, ya, mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu pengalaman akan proses dan juga perjalanan hidup, ya. Kita harus terus belajar akan pengalaman kita. Kita harus terus belajar akan pengalaman kita. Baik pengalaman yang sukacita maupun dalam duka cita. Kita terus belajar firman Tuhan. Kita akan terus belajar dengan pengalaman itu. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu, saudara, iman kita semakin teguh. Iman kita semakin besar. Iman kita semakin besar buat Tuhan dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena kenapa, saudara? Kita percaya, kita sadar, kita percaya bahwa iman ataupun pengalaman yang kita hadapi punya tujuan yang indah di dalam Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana hidup Daud pada masa mudanya, saudara. Di sini dikatakan bahwa sebuah ayat sebelumnya mengatakan, saudara, bahwa Daud adalah anak bungsu dari 8 saudara. Ya, anak bungsu dari 8 saudara. Di mana ketiga kakaknya, saudara, yaitu sudah masuk prajurit tentara bangsa Israel. Ya, kita bisa menyadari, kita bisa membayangkan, ya, bagaimana Daud ini mudanya seperti apa, umur Daud ini seperti apa pada masa itu, saudara. Pada kisah ini kita bisa melihat, ya, kalau seandainya kita membandingkan atau hitung-hitungan, saudara, maka kalau seandainya dia anak bungsu dari 8 saudara, maka kita bisa menghitung, saudara, yang ketiga saudaranya itu, ya, yang sudah masuk tentara, ya, yang sudah masuk tentara untuk melawan bangsa Filistin, yaitu 3 kakaknya, kakak yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Kalau seandainya sekarang di bangsa kita untuk menjadi, ya, atau spesifikasi ataupun syarat untuk masuk sebagai tentara nasional Indonesia, maka kita harus mempunyai umur setidaknya maksimal 22 tahun, ya, 22-23 tahun. Artinya, saudara, berarti kalau kita hitung, ya, kakak yang pertama pasti umurnya 22 tahun, kakak yang kedua 21 tahun, dan kakak yang ketiga 20 tahun. Artinya, saudara, kita bisa menghitung umur Daud pada saat itu. Ya, dari 22 tahun, ya, kita kurangi 8 tahun karena dia anak yang ke-8. Artinya bahwa, saudara, Daud pada saat itu berusia atau berumur 15 tahun, saudara, atau 14 tahun lah, pastinya 14 tahun. Artinya di umur 14 tahun itu, saudara, dia sudah memiliki keyakinan, memiliki suatu pengalaman yang besar kepada Tuhan. Ya, memiliki suatu kepercayaan atau keberanian di dalam Tuhan. Ya, kalau kita sekarang kita membayangkan, kita umur di tempat ini atau dimanapun kita berada pada saat itu, umur kita udah berapa, saudara? Dan kita bayangkan umur 14 tahun itu sekolahnya udah SMP, ya, SMP begitu. Ya, kita bisa menyadari, bisa membayangkan umur SMP itu udah bisa membayangkan apa, gitu, saudara. Masa puber-pubernya mungkin sekarang yang dipikirkan anak-anak zaman sekarang itu yang 14 tahun itu mungkin yang dipikirkan itu pacaran, bersaudara, atau main-main begitu, ya. Ya, jadi yang mereka pikirkan bukan itu. Tetapi di sini, saudara, Daud dengan umurnya yang 14, ya, dengan umur yang 14 tahun ini, pada kata manja, jauh-jauh dari kata ya foya-foya, saudara, memiliki atau pemikiran anak-anak yang lainnya, saudara. Tetapi dia punya pemikiran, ya, saudara. Pemikiran, saudara, dia menggembalakan, saudara. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang raja, saudara, menggantikan Raja Saul nantinya. Ya. Di sini kita belajar bagaimana Daud dengan mudanya, di mana masa mudanya itu memanfaatkan waktu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya, saudara, di dalam hidup kita sebagai anak-anak muda, anak-anak NYG, anak-anak Nias Youth Generation, kita tidak pernah jauh-jauh lah dari pemikiran kita bahwa umur saya masih muda, umur saya masih tidak sanggup memikirkan hal itu. Ya, Daud sudah mengajarkan kepada kita, firman Tuhan menegur kepada kita, ya, untuk memberikan, untuk menjadi generasi pemenang, maka kita jangan pernah mengingat akan umur kita, tetapi kita berikan yang terbaik. Kita mengingat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, kita mengingat perjalanan-perjalanan kita bersama dengan Tuhan.
Ya, untuk menjadi generasi pemenang yang kedua, saudara, kita harus mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman iman yang semakin teguh kepada Tuhan, dan juga pengalaman-pengalaman di dalam proses hidup kita yang setiap hari di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rasakan saat ini, pergumulan, permasalahan, beban yang kita punya saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk iman kita semakin teguh. Itu yang kedua, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ya, mungkin yang terakhir ini terkhususnya untuk anak-anak muda kayak gini, bisa dibilang bahwa hal-hal yang dinantikan gitu kan, karena dibilang tadi poinnya ada 3. Jadi 3 ini berarti hal yang terakhir, berarti firmannya sudah mau selesai, begitu ya. Firmannya sudah mau selesai, saudara. Jadi hal yang ketiga, saudara, untuk menjadi generasi pemenang, maka ada prinsip yang ketiga, yaitu di ayatnya ke-37 sampai ke-39 dikatakan di situ. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, di sini di poin ketiga ini untuk menjadi generasi pemenang, yaitu kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Berbicara menggantungkan hidup, saudara, itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya, kita jadikan Tuhan sebagai nakoda. Kita jadikan Tuhan sebagai supir kita. Kita jadikan Tuhan sebagai yang mengatur segala hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai nakoda. Artinya, saudara, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap apapun yang kita kehendaki, apapun jadi tujuan kita. Ya, Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Di sini dikatakan, di sini di ayatnya di sini Daud begitu, saudara. Ya, dengan sudah meyakinkan Raja Saul, saudara, dia sudah meyakinkan Raja Saul agar dia bisa untuk melawan orang Filistin. Maka Raja Saul luluh, saudara, dengan keyakinan dan juga pengalaman-pengalaman Daud. Raja Saul akhirnya dengan umur, ya Daud dengan umurnya seperti itu, Raja Saul dengan keyakinan itu, dia memberikan keyakinan. Tidak lepas dari situ, saudara, Raja Saul pun juga memberikan, ya, memberikan apa yang dimaksud dengan memberikan, mengenakan baju perangnya. Artinya, saudara, di sini baju kebanggaan Raja Saul, ya, baju kebanggaannya dalam peperangan dia berikan kepada Daud, saudara. Artinya bisa dibayangkan, saudara, bagaimana Raja Saul pada saat itu sudah benar-benar khawatir, sudah benar-benar tawar hati, sehingga baju perangnya sendiri dia kasih sama Daud, saudara. Tetapi dikatakan di sini, saudara, bagaimana Daud menggantungkan hidupnya. Di sini Daud bilang, saya tidak pernah mencobanya. Dia menanggalkannya, saudara. Artinya tidak pernah mengandalkan hal-hal duniawi. Dia lebih mengandalkan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Ya, banyak hal-hal duniawi, ya, yang ditawarkan oleh dunia. Banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Karena dunia sekarang saat ini sedang dalam instan-instannya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, saudara, semuanya serba instan. Semuanya serba gampang, saudara. Beli makan, ada instannya. Ya, beli mie, ada yang instan. Apapun segala macam, segala itu instan semuanya. Artinya hidup kita itu sudah santai, sudah instan sekarang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak percaya, sebagai anak-anak komsel kemenangan pada saat ini, ya, anak-anak youth generation, ya, kita jangan pernah mengandalkan hal-hal duniawi yang sudah ditawarkan, tetapi kita lebih menggantungkan hidup, kita menjadikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, apapun yang kita rasakan saat ini, ya, apapun yang kita hadapi saat ini, bangsa kita dilanda COVID-19, ya, segala bentuk aktivitas kita diberhentikan sejenak. Ya, ekonomi kita semuanya lumpuh, saudara. Tetapi kita percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ada 3 prinsip yang boleh kita pelajari pada saat ini untuk menjadi generasi-generasi pemenang, generasi-generasi pemenang di masa depan, generasi-generasi yang membanggakan, ya, membanggakan keluarga kita, membanggakan Tuhan Yesus, dan membanggakan bangsa negara kita. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, kita harus memiliki keyakinan. Yang kedua, kita mengingat pengalaman bersama dengan Tuhan untuk menguatkan iman kita, saudara. Dan yang ketiga, kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai nahkoda kita, dan kita mengandalkan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kita percaya, dan kita yakini bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di dalam hidup kita, menyertai dan menolong kita. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita sekalian yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, ya Tuhan, boleh kami jadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami, anak-anak News Youth Generation, untuk menjadi generasi-generasi pemenang yang membanggakan bangsa kami, membanggakan keluarga kami, membanggakan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus berkata-kata di dalam kehidupan kami masing-masing, ya Tuhan Yesus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah firman kami, inilah firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan kiranya ibadah kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada gue ya. Amin. 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 Hai teman-teman, mari kita berdoa, mari kita naikkan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga lewat firman-Nya pada malam hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang berkekurangan akan dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari Tuhan, kami telah berkumpul kembali sehingga kami bisa jumpa pada malam hari ini ya Tuhan, di ibadah Komsel Kemenangan NYG ya Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua bukan karena kesepakatan hati kami, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami naikkan pokok-pokok doa syafaat kami, namun sebelum itu kami percaya, kami mengakui bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang sering melalai akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, lepaskanlah itu dari kehidupan kami. Semoga jangan menjadi penghalang apa kerinduan kami untuk masa depan kami, untuk cita-cita kami, apapun yang Tuhan yang kami butuhkan ya Tuhan, kiranya jangan menjadi penghalang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan mengutus mereka untuk melayani Engkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan mereka, Engkau berkati setiap hati mereka, kata-kata bibir mereka. Semoga apapun tindakan mereka dapat sesuai menurut kehendak-Mu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi masyarakat ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan pengajar ya Tuhan, dan misionaris ya Tuhan, Engkau berkati kami, serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, hidup dalam naungan-Mu. Kiranya apapun tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, pelayanan mereka ya Tuhan, kiranya selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, supaya mereka jangan menjadi batu sandungan ya Tuhan. Kami percaya bahwa ya Tuhan, karena mustahil bagi-Mu, kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu memenuhi mereka ya Tuhan. Karena apapun pelayanan mereka, Tuhan berkati ya Tuhan, Kau selalu memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, setiap
kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan bakal jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-hamba Tuhan, Engkau pakai pengajar di seluruh dunia, Engkau pakai ya Tuhan, misionaris ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka ya Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan, buat gereja-gereja di seluruh dunia, baik dalam pelayanan dan maupun dalam pembangunan gereja ya Tuhan, dimanapun di seluruh dunia ini. Engkau berkati gereja-gereja di seluruh dunia, sehingga khususnya gereja Kristen ya Tuhan, Engkau berkati kiranya banyak jiwa-jiwa yang datang dan menyembah Engkau, yang bertobat ya Tuhan, yang kembali berhadapan dengan Engkau ya Tuhan, dan memberikan mereka pertobatan ya Tuhan, dan percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan, tiada Allah lain selain Engkau. Engkau juga berkati setiap pembangunan yang lagi dalam pembangunan ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan gereja di seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam hamba-Mu ya Tuhan yang memimpin gereja-Mu ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin jemaat-jemaat dimanapun ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap ya Tuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana ya Tuhan negara kami yang sedang dilanda oleh wabah virus corona ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di bumi ini ya Tuhan. Karena Tuhan memulihkan bangsa Indonesia kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya bangsa kami ini menjadi bangsa generasi penerus bangsa ya Tuhan. Kiranya menjadi bangsa penuh dengan sukacita dan kemenangan. Kiranya bangsa kami ini Tuhan angkat ya Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Engkau berkati bangsa Indonesia kami, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa buat bangsa Indonesia kami. Dan begitu juga Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia kami, dari presiden, wakil presiden, MPR, dan hingga pemimpin-pemimpin yang daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati mereka, apapun tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan jadikan mereka pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab mereka ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat grup Komsel Kemenangan NYG ya Tuhan, grup PPNB ya Tuhan, dan maupun grup umum ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, baik dari ketua, wakil ketua, dan maupun ya Tuhan anggota-anggota seluruhnya ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan yang bergabung di grup NYG ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, kiranya kami menjadi berkat, menjadi saluran bagi sama kami, sehingga dengan lewat kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kiranya dengan kerinduan kami, sifat dan tingkah laku kami ya Tuhan, kami bisa menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati grup ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Engkau berkuasa bagi setiap grup ini ya Tuhan. Kiranya grup ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap ya Tuhan, apapun yang direncanakan ya Tuhan, dari ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota seluruhnya, kami percaya tiada mustahil bagi-Mu. Engkau bukakan jalan bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya grup ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat STT, sekolah Alkitab di seluruh dunia dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu, kiranya dalam panggilan mereka ya Tuhan, dapat mereka taat akan panggilan mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi latar belakang mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka ya Tuhan, STT di seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya menjadi berkat, menjadi saluran-Mu ya Tuhan dibagi masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bayar lagi dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, dan lagi dalam
mengikuti ospek ya Tuhan, dimanapun Engkau berkati setiap mereka, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, seperti Tuhan memanggil mereka, Engkau juga bertanggung jawab bagi mereka, bagi setiap pergumulan mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan, Engkau pakai STT di seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami juga berdoa buat keluarga mereka berada, yang di Nias dan di mereka kesehatan, kekuatan, kiranya mengenal Engkau ya Tuhan, kiranya lewat firman-Mu pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang menggerakkan mereka ya Tuhan, Engkau berkati ekonomi mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan setiap kekurangan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga kami tetap dalam naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para remaja ya Tuhan di seluruh dunia, pemuda-pemudi ya Tuhan, kiranya mereka menjadi hidup dalam naungan bagi setiap tingkah laku mereka ya Tuhan. Kiranya pemuda-pemudi ini di seluruh dunia ya Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa ya Tuhan, yang cepat menyerah dan cepat mengeluh ya Tuhan dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, sehingga Tuhan memakai secara luar biasa. Begitu juga kami ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan pakai kami secara seperti Daud ya Tuhan, yang taat kepada Engkau, yang mengandalkan setiap pergumulannya kepada Engkau ya Tuhan. Pakailah kami secara seperti Daud ya Tuhan, secara luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati studinya ya Tuhan, Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu menjadi berkat bagi masyarakat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Dan juga berkati kami yang mendengarnya firman-Mu pada malam hari ini. Bukannya hanya kami membaca, kami juga bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu menuntun setiap langkah kami dimanapun kami berada dan dimanapun kami hidup. Tujuan kami selalu tangan-Mu, lewat firman-Mu kami diberkati dan kami dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan, buat saudara Budira ya Tuhan, di mana ya Tuhan, di mana studinya ya Tuhan pada tahun ini. Tuhan memberkati ya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya studinya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Apapun menjadi keperluan hamba-Mu ya Tuhan, baik segala apapun, baik yang kecil maupun yang besar Tuhan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan mudahkan setiap rezekinya ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam studinya. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu dalam pelayanan, dalam setiap studi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu menjadi berkat, kiranya hamba-Mu bisa menyelesaikan studinya ya Tuhan hingga garis finish ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu seperti Daud ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudari Darmau ya Tuhan, di mana kuliahnya ya Tuhan, yang sedang bulan ini yang mau masuk kuliah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memudahkan pikiran-pikirannya ya Tuhan dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan setiap makalah apa yang disampaikan oleh dosen ya Tuhan di kampus ya Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau mudahkan bagi setiap mata kuliah yang dia lewati ya Tuhan, bisa menjadi kan hasil yang presentasi dengan baik ya Tuhan, sebagaimana kehendak-Mu di atas kerajaan surga ya Tuhan, menjalani mata kuliah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau buka jalan bagi hamba-Mu ya Tuhan, apapun yang dia perlukan Tuhan, bukakan jalan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudari Kurnia ya Tuhan, di mana ada ini yang lagi sakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa
bagimu tiada mustahil, Engkaulah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Kiranya adiknya kurnia pada malam hari ini disembuhkan, dipulihkan kembali dengan kuasa-Mu lewat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa adanya kurnia pada malam hari ini disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan adiknya kurnia yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakit yang dialaminya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau berkati setiap ya Tuhan kehidupannya ya Tuhan. Sehingga adiknya murni Tuhan, angkat penyakitnya yang dia alami ya Tuhan. Kau sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang dia alami ya Tuhan, yang dia derita, kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan yang berkuasa bagi diri adiknya si Kurnia ya Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya dia sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Karlis, di mana ya Tuhan bulan 12 dia mau rencana mau pulang kampung ke Nias ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala keperluan kebutuhan ya Tuhan, baik dalam tes-tes apapun ya Tuhan, baik dalam ongkos apapun, baik hal-hal kecil maupun hal besar, kami percaya ya Tuhan pada malam hari ini saluran berkat-Mu tercurah bagi saudara Kak Arlis dan bagi keluarganya ya Tuhan. Semoga hamba-Mu bisa pulang kampung bulan 12 dan bisa bertemu dengan keluarganya dengan sukacita, dengan hati yang senang dan gembira ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulannya dari sekarang hingga sampai ya Tuhan selamanya, Tuhan memberkati. Engkau berkati juga Tuhan di mana temannya ya Tuhan yang sedang menunggu wisudanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkehendak bagi setiap pihak dosen, pihak kampus ya Tuhan. Kiranya temannya si Kak Arlis bisa wisuda di bulan depan ya Tuhan. Kiranya apapun menjadi keperluan, syarat-syarat ya Tuhan dalam menyelesaikan studinya ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu tercurah bagi orang yang percaya ya Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Bagi kami adalah memang tidak bisa, tapi bagi-Mu ya Tuhan selalu bisa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan selalu adalah bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mamanya Amilina yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu ya Tuhan yang selalu nyata ya Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Firman berkata adalah iman-Mu yang menyelamatkan Engkau Tuhan, lewat iman hamba-Mu ya sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan, dan lewat doa-doa kami pada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat mamanya Amilina yang dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kiranya hamba mengalami kesembuhan ilahi pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit yang dia derita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati obat-obat yang dia konsumsi ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan ibunya Amilina ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudari Kak Fetri bulan ini ya Tuhan, mulai perkuliahan, dan juga ya Tuhan buat mereka yang sedang menyusun proposal atau menyusun skripsi. Tuhan, kami percaya kami selalu dalam tangan-Mu. Tuhan, wajah bagi mereka. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudari kami Fetri ya Tuhan, kiranya saudari Fetri ini bisa menjalaninya dan mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan, baik dalam keuangannya Tuhan, baik dalam segala hal, baik kecil dan maupun besar, Tuhan kami selalu tangan-Mu. Tuhan adalah Maha Pengasih, Tuhan adalah Maha Kuasa ya Tuhan. Kami percaya bahwa saudari Fetri pada bulan ini ya Tuhan
Kami percaya bahwa dia selalu hidup dalam naungan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau sertai hamba-Mu dalam setiap studinya ya Tuhan. Terima kasih kebutuhan yang dia butuhkan ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami pada malam hari ini. Masih banyak yang belum kami doakan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, sebelum kami menaikkannya di hadapan-Mu, Tuhan sudah mengetahui apa isi hati kami, kerinduan kami, pribadi lepas pribadi kami. Engkau berkati kami, pribadi lepas pribadi kami pada malam hari ini, yang Zoom ya Tuhan, baik pun yang teman-teman yang kami yang lagi dalam keadaan sibuk, yang lagi dalam pelayanan ya Tuhan, yang tidak bisa ikut Zoom ya Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, dan begitu juga teman-teman yang kami yang sedang mengalami sakit dimanapun dan kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa doa kami ini Tuhan selalu menjawab indah pada waktunya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih waktu ini ya Tuhan. Kami selalu tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin.